Ali bin Abi Thalib juga punya kisah banyak yang unik-unik ya. Yang jelas manusia ini adalah manusia yang sangat luar biasa, tidak kalah juga kedudukannya dan kemuliaannya dengan tiga sahabat yang sebelumnya. Apalagi dia adalah sepupu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dari Ahlul Bait ya, yang sangat mulia. Ali bin Abi Thalib dapat predikat dari Nabi SAW di perang Khaybar, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasul juga mencintainya. Pernah satu waktu Bapak Ibu sekalian, Ali bin Abi Thalib ini dalam salah satu kisah tentunya, dia pulang ke rumahnya, kemudian dia bilang sama Fatimah, istri radhiyallahu anha,
hakim pun, ya waktu itu Shuraih namanya Al-Qadhi, yang terkenal dengan keadilannya, dia mengatakan, silakan wahai Amir Mukminin. Tahu maksudnya silakan apa? Silakan antri ke belakang. Kata si Yahudi ini raja mereka. Salam, tidak ada yang berdiri, sambut dia, apa biasa saja. Bahkan hakim yang digaji dan ditunjuk oleh Ali, suruh silakan Amir Mukminin, suruh antri di belakang. Tanda tanya ini, sama Yahudi tanda tanya. Kalau kita orang Islam tidak usah tanda tanya, karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karena keadilannya, sampai dikatakan dalam kisah beliau hampir tiap hari kelihatan di jalan dan di pasar. Sudah biasa Ali bin Abi Thalib masuk pasar, ngangkatin barangnya masyarakatnya ke atas unta. Sudah biasa jenguk orang sakit, sudah biasa pikul jenazah. Raja, luar biasa gitu. Ya. Jadi makanya masyarakatnya tidak menganggap ini sebuah istimewa, biasa saja. Bukan, sudah tiap hari ketemu. Mau ketemu Ali bukan pakai perantara-perantara segala macam, sudah nggak perlu. Kata Yahudi ini yang kedua ini, sebab dia masuk Islam, dia sudah kagum-kagum nih. Kok bisa begini? Dan Ali bin Abi Thalib tidak marah sama sekali, antri sampai tiba giliran. Yang ketiga yang buat dia masuk Islam ini yang luar biasa. Waktu tiba giliran, kata Yahudi ini, maka hakim Shuraih tanya, Amir Mukminin, ada apa? Anda datang ke sini. Kata Ali, saya kehilangan baju perang berapa hari yang lalu. Tadi pagi saya jalan-jalan ke pemukiman masyarakat Kufah, saya temukan ada ini baju perang yang dipegang sama orang ini di rumah dia. Dan saya yakin itu baju perang saya. Gitu kan? Ada tandanya 1, 2, 3, 4, 5. Si hakim muslim ini, bayangkan ya, ini orang muslim itu bermuamalah sama Tuhannya, bukan sama orang di depannya. Walaupun ini rajanya, tapi dia sekarang di pengadilan dan mau sedang mencari kebenaran. Kata Shuraih, baik Amir Mukminin, saya akan bertanya pada Yahudi ini. Kayak bagaimana ceritanya hai Yahudi? Saya sudah jawab Amir Mukminin. Waktu di rumah saya dia sudah tanya, jelas baju perangnya di rumah saya, berarti punya saya. Maka hakim balik lagi ke Ali, ya Amir Mukminin, apakah anda punya saksi? Kata Ali, tidak ada yang kenal baju ini kecuali istri sama anak saya. Ya. Istrinya Fatimah adalah sudah lama meninggal. Karena Fatimah meninggal setelah meninggalnya Nabi alaihissalam di zaman khilafahnya Abu Bakar. Ada istri Ali juga pada saat itu, tapi tidak begitu mengenal baju perang ini. Paling kenal Fatimah sudah meninggal. Dan ada Hasan dan Husain. Gitu. Kata hakimnya, ya Amir Mukminin, anda tahu dalam Islam, dalam hukum agama kita, tidak boleh anak menjadi saksi buat orang tua. Dan tidak boleh orang tua jadi saksi buat anak. Kenapa sih saling bela? Berarti kesaksian Hasan Husain sudah tertutup. Ada yang lain? Kata Ali, tidak ada. Kata si Yahudi ini sebab dia masuk Islam. Dia bilang apa? Saya kaget tiba-tiba hakimnya berkata, ya Amir Mukminin, kalau begitu saya putuskan baju perang ini punya Yahudi. Dan lebih unik lagi, Ali bilang apa? Baiklah kalau begitu. Sudah selesai. Hakim sudah, nggak ada saksi, nggak ada apa, sudah nggak masalah. Kata si Yahudi, saya terperanjat melihat itu, karena ini kayak apa namanya, orang yang mengeluh di pengadilan yang terakhir, nggak ada lagi orang setelah itu. Maka Shuraih pun baca kafaratul majlis, dia turun dari mejanya mau keluar, jalan santai sama Ali, ngobrol berdua. Padahal ini tadi baru kasih keputusan salah menurut dia gitu kan. Maka waktu jalan berdua ngobrol, Ali seperti tidak ada apa-apa, sudahlah, bukan hak saya, bukan rezeki saya. Seperti itulah. Lalu kata si Yahudi ini, sebentar Amir Mukminin, sebentar hai Shuraih, hai Qadhi, hai hakim gitu. Apakah pengadilan sudah selesai? Kata mereka berdua, iya, sebagaimana kau sudah lihat. Kata Ali, walaupun saya yakin itu baju perang saya. Saya yakin, ada buktinya, tapi saya tidak punya saksi. Dan agama kami mengajarkan itu. Kata si Yahudi, hai hakim, betulkah sudah selesai? Kata dia, iya. Dan saya sudah putuskan itu baju perang kamu, gitu kan. Lalu kemudian Yahudi itu tiba-tiba mengatakan, wahai Amir Mukminin, wahai hakim, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia tahu cara masuk Islam. Kata Ali, kenapa kau masuk Islam? Orang Yahudi ini susah sekali masuk Islam, Bapak Ibu sekalian. Sampai kata Nabi Muhammad SAW, kalau ada 12 orang dari Yahudi di zaman beliau ya, Nabi yang berdakwah, 12 orang saja masuk Islam, sudah masuk Islam semua Yahudi. Jadi saking susahnya. Kalau ada Yahudi masuk Islam itu prestasi luar biasa gitu. Ya. Kata Ali, kenapa kau masuk Islam? Dia bilang, demi Allah wahai Amir Mukminin, ini baju perang anda. Saya curi berapa hari lalu memang. Baru ngaku dia. Dan saya masuk Islam justru karena keadilan agama kalian.
Saya tanya Bapak Ibu sekalian, coba pikir secara akal. Apa yang membuat Ali bin Abi Thalib mau mengetuk rumah Yahudi? Tidak langsung ambil, padahal dia yakin. Dan Ali tidak pernah bohong orangnya. Kenapa dia masih ajak ngobrol si Yahudi? Kenapa masih mengajak ke pengadilan? Kenapa masih mau menerima antri? Kenapa masih mau menerima keputusan Syuraih, hakim tadi? Semua itu karena keyakinannya, bahwasanya keadilan dan kebenaran ada dalam agama Allah. Dan gara-gara itu orang lain masuk Islam. Dan ada banyak kisah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ada banyak kisah yang luar biasa seperti ini. Setiap umat Islam yang menjalankan perintah agamanya, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan karena yakin Allah perintahkan dan mengejar pahalanya dari kebaikan dan menjauh siksaan dari larangan, kecuali mereka bahagia. Dan banyak orang masuk Islam gara-gara itu.